Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin, Standuk Q1A1 19073. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan industri terasi. Pada gambar ini kita dapat melihat bagaimana sih gambaran industri pembuatan terasi tersebut, mulai dari penjemurannya dan mesin yang digunakan untuk membuat terasi. Saya mengambil usaha terasi milik Bapak Suyito yang mewakili pengusaha yang lebih maju dengan tolak ukur antara lain memiliki mesin penggiling sendiri, tenaga kerja yang banyak, kapasitas produksi relatif besar, serta produk terasi sudah dikemas lebih baik, mempunyai merek, dan mempunyai izin PIRT. Usaha yang dimiliki Bapak Suyito sudah berdiri sejak tahun 1982. Saat ini kapasitas produksinya rata-rata 3 ton terasi per bulan. Kemudian pengertian terasi. Terasi merupakan produk awetan ikan atau rebon yang telah diolah melalui proses pemeraman atau fermentasi, penggilingan atau penumbukan dan penjemuran yang berlangsung selama lebih kurang 20 hari. Ke dalam produk terasi tersebut ditambahkan garam yang berfungsi sebagai bahan pengawet, berbentuk seperti pasta dan berwarna hitam coklat. Kadang ditambah dengan bahan pewarna sehingga menjadi kemerahan. Terasi memiliki bau yang tajam dan biasanya digunakan untuk membuat sambal terasi, tapi juga sering ditemukan dalam berbagai resep tradisional Indonesia. Terasi merupakan bumbu masakan berbentuk pasta yang terbuat dari ikan atau udang. Terasi menjadi bumbu penyedap utama berbagai masakan di Indonesia. Salah satu menu penting yang menggunakan terasi sebagai penyedap utama yaitu sambal terasi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan terasi yaitu 1 kg udang atau ikan kecil yang dijemur, kemudian garam, air bersih, dan mikroba. Alat yang digunakan dalam pembuatan terasi yaitu wadah, penumbuk atau cobek, tikar atau daun pisang kering, dan pembungkus. Cara membuat terasi yaitu yang pertama, cuci ikan atau udang hingga bersih. Kemudian tambahkan garam sebanyak 5% dari berat udang atau ikan dan pewarna sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian diaduk rata. Tempatkan campuran tersebut pada wadah tampah dan ratakan agar ketebalannya 1-2 cm. Dijemur hingga setengah kering. Giling atau tumbuk sampai halus dan dibentuk adonan, dibungkus dengan daun pisang kering atau tikar, biarkan hingga 1-2 hari. Kemudian jemur kembali sambil dihancurkan supaya cepat kering. Dan disinilah mikroba berperan. Kemudian simpan selama 1-4 minggu supaya terjadi proses fermentasi sampai tercium bau khas terasi mikroba yang aktif. Pada proses ini yaitu mikroba Lactobacillus sp yang berperan. Jenis mikroba pada pembuatan terasi beserta peranannya yaitu yang pertama Bacillus sp. Bacillus sp merupakan bakteri yang membentuk basil atau batang bersifat gram positif, oksidasi negatif, dan bersifat oksidatif fermentatif. Di saat terasi berperan akan terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri Bacillus sp. Yang kedua yaitu Mycoides. Mycoides merupakan jenis bakteri yang berfungsi mempercepat proses fermentasi pada berbagai bahan pangan. Di sini kita dapat melihat bagaimana diagram alir proses produksi terasi. Yang pertama yaitu udang kecil, kemudian dilakukan pencucian untuk menghilangkan kotoran lendir dan bahan asin yang ikut terangkat pada saat penangkapan. Kemudian penjemuran untuk memudahkan penggilingan dan penumbukan. Setelah itu penggilingan untuk pengecilan ukuran dan penggaraman untuk mengikat kadar air serta pembentukan cita rasa dan pengawet. Kemudian pemeraman
Setelah itu dicetak dan kemudian fermentasi 1-4 minggu untuk mengurangi senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Setelah itu jadilah terasi. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana sih metabolisme mikroorganisme pada pembuatan terasi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata pada saat saya menjelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.